was built to last with the webs that I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's Battle Through the Heavens. Chapter 1637, pertama di peringkat api surgawi. Membuat Dodi. Udara sepertinya memadat di bawah kata-kata Sukun. Bahkan Gu Yuan hanya bisa melebarkan mulutnya. Dia tercengang saat melihat Gu Yuan di depannya. Atmosfer telah memadat untuk waktu yang lama. Baru kemudian itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami perasaan bingung saat berhenti bekerja, semua orang akhirnya pulih. Semua orang merasa itu sedikit konyol. Membuat Dodi, meskipun kata-kata ini berasal dari mulut Sukun, masih kurang dapat dipercaya. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun Dodi elit selama puluhan ribu tahun ini. Ini memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercanda, kan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya sepenuhnya, beberapa harapan masih muncul di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Dodi, mereka akan kehilangan semua kesempatan. Level itu sudah merupakan sesuatu yang kekuatan manusia tidak bisa menahannya. Jika Sukun mengatakan yang sebenarnya, adalah mungkin untuk membalikkan situasi yang tak terhindarkan ini. Sukun yang lebih tua, sekarang. Bukan waktunya untuk bercanda. Xiao Yan ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijaksana dan berkata, jika Sukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan berakhir di level itu untuk waktu yang lama. Gu Yuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap tajam ke Sukun saat dia mencoba mendengar penjelasan yang bisa mengkonfirmasi kata-kata itu. Sukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata ragu semua orang. Dia berkata, kalian semua dapat yakin bahwa saya tidak memiliki mood untuk bermain-main dengan kalian semua. Ini benar-benar berkah dari surga yang memungkinkan pihak kami juga menghasilkan Dodi yang elit. Bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Gu Yuan gemetar saat dia bertanya. Sukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah alun-alun api surgawi yang dia bawa dari rumah Dewa Kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrio di tier bukanlah barang paling berharga di dalam rumah Dewa Kuno. Apakah sesepuh Sukun mengacu? Pada hal itu, Xiao Yan berpikir keras. Jarinya menunjuk ke arah persegi flame surgawi yang mengambang di langit dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah aku telah memutuskan untuk mengeluarkan upaya yang besar untuk membuat hal sebesar itu bersenang-senang hanya karena aku punya terlalu banyak waktu luang? Sukun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi terpesona. Mereka sudah muncul di atas kotak api surgawi yang besar ketika mereka muncul. Mata Xiao Yan menyapu pilar api surgawi di sekitar alun-alun. Namun, dia gagal mendeteksi riak energi apapun. Dia melihat kemana-mana sebelum berhenti menatap patung batu setinggi 100.000 kaki itu. Dalam hal apa ini aneh? Lei Ying di samping tidak menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sukun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah kamu mengetahui asal mula Tusi Ancient God atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang terkejut mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. The Tusi Ancient God adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Tusi Ancient God di teks kuno. Semuanya sama sekali tidak tahu latar belakang dan identitasnya. Menurut apa yang aku tahu, Dewa Kuno Tusi sangat misterius. Tidak ada yang tahu asalnya. Ada banyak ahli dari benua saat itu. Banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk masuk ke kelas Dodi. Namun, tidak satupun dari mereka akhirnya berhasil. Namun, pada saat itu, Dewa Kuno Tusi yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Hu Yuan memiliki ekspresi pemikiran yang dalam saat Ge mengingat catatan yang sangat tua di dalam suku. Dikabarkan bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia runtuh saat Dewa Kuno Tusi maju ke kelas Dodi. Lautan api tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah dari benua Doki dan menggerakkan semua ahli pada saat itu. Namun, setelah mengalami pemandangan yang mengguncang dari saat dia maju ke kelas Dodi, Dewa Kuno Tusi sekali lagi menghilang. Selain itu, menurut akal sehat orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka harus melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan keuntungan terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru telah muncul, itu pasti akan mengubah benua Doki menjadi keributan. Namun, ini tidak terjadi. Dengan kata lain, Dewa Kuno Tusi tidak memiliki banyak anggota klan.
Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Seluruh benua Doqi memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Ini terutama terjadi pada para ahli top ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka berlanjut. Namun, mengapa Tusi Ancient God sendirian? Aye, seharusnya begitu. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tidak ada yang menemukannya. Gu Yuan mengangguk. Dia memandang Zukun dan berkata, apakah yang saya katakan benar? Ini kurang lebih benar. Zukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Mereka adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah Anda apa nama api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Hati Xiao Yan bergetar. Lupakan yang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman besar tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi ini yang menempati peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena flame surgawi peringkat pertama tidak memiliki nama untuk memulai. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu persis apa flame surgawi peringkat pertama itu. Namun, hal yang aneh adalah bahwa banyak alkemis memiliki naluri samar bahwa memang harus ada sesuatu yang ada di atas nihility devouring flame. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah teka-teki. Itu sangat misterius dan tak terduga. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah sesepuh Zukun menyadari apa flame surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyuman aneh terangkat di wajah Zukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, di mana ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini menyebabkan semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening saat mereka mencoba menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa flame surgawi peringkat pertama itu. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah legenda? Semua makhluk hidup memiliki jiwa mereka sendiri. Itu juga sama untuk api surgawi. Zukun juga tampaknya menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Itu dibuat dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Ini menyebabkannya sedikit bermutasi. Semua orang sadar bahwa api surgawi yang bermutasi jarang akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat itu dibuat. Namun nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, ia melakukan perjalanan ke arah magma, menjelajahi bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang melahapnya semua memiliki peringkat di peringkat api surgawi. Semua 21 jenis dimakan olehnya. Melahap energi, sepertinya hanya nihility devouring flame yang mampu mencapainya, kan? Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. The Heavenly Flame seperti versi menyusut dari negara manusia. Meskipun seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki posisi tinggi, masih ada kemungkinan dia bisa dijungkir balikan. Makan satu sama lain adalah semacam naluri ke api surgawi. Biasanya, bagaimanapun, sebagian besar waktu, semakin kuat makan semakin lemah. Zukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini. Ia tahu untuk segera memperkuat dirinya sendiri sambil menghindari bahaya saat melahap api. Itu memakan yang lebih lemah dulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan tuan alami seperti Nihility Devouring Flame dan Purifying Demonic Flame, hanya bisa bersujud padanya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai saat ini. Sangat sulit untuk menemukan api surgawi di dunia ini. Konsep macam apa yang menelan 20 api surgawi itu? Jika itu adalah manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Apakah maksud Zukun, orang yang disebut nomor satu di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri? Sebaliknya, siapapun yang bisa mengatasi pengekangan dan muncul dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai puncak peringkat api surgawi. Xiao Yan juga sepertinya mengerti ini saat dia memverifikasi. Ini logikanya. Namun, menelan api surgawi kemungkinan akan mengakibatkan dua jenis api surgawi berkonflik satu sama lain, yang mengakibatkan penghancuran diri. Oleh karena itu, hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan memungkinkan nyala api itu untuk memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor satu. Kata Zukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memurnikan api surgawi sudah sangat berbahaya. Bahkan kurang perlu dikatakan jika seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi. Kemungkinan gagal terlalu besar. Namun, api surgawi itu bisa tetap hidup setelah melahap semua 21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri adalah mukjizat yang tidak dapat dipercaya.
Kemungkinan seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan di seluruh sejarah benua Doki. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia semacam itu. Semua orang mendesah pelan. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa yang disebut api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada beberapa api unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi terakhir yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi itu berhasil, dia menyebut dirinya sebagai Dewa Api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Zukun memiliki ekspresi rumit yang melonjak di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah God Flame masuk ke dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Doki. Zukun menghela napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno besar 100.000 kaki di depannya. Suara gumaman lembutnya seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiaoyan, menyebabkan mereka segera terpana. Pada saat itu, orang memanggilnya Tusi Ancient God. Chapter 1638, The Essence. Tusi Ancient God adalah api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi. Alun-alun Heavenly Flame sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas, mereka terguncang oleh informasi yang sangat luar biasa ini sampai-sampai mereka tidak dapat pulih. Zukun juga menyadari keterkejutan di hati semua orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit Doudi terakhir di benua Doki ini bukanlah manusia atau magical beast. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Meneguk. Tiba-tiba, seseorang menelan dengan keras seteguk air liur di alun-alun yang sepi itu. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Semuanya bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Brother Zukun, apakah yang Anda katakan itu sebenarnya? Kestabilan Gu Yuan juga berkurang karena shock. Dia menarik napas dalam beberapa kali dan berkata, "Kalau kita hitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dianggap dari generasi cucuku. Siapa lagi di benua ini selain saya yang akan mengetahui dengan jelas informasi kuno ini?" Zukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengar ini. Zukun tidak perlu membohongi mereka. Karenanya, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana ini terkait dengan masalah maju ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Gu Yuan mengangkat matanya dan menyeret topik kembali ke yang paling penting. Terlepas dari asal-usul Tusi Ancient God, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan sekarang adalah bagaimana bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam istana Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio di tier yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Zukun berhenti sejenak setelah berbicara sampai titik ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata, The Essence yang ditinggalkan oleh Tusi Ancient God. The Essence. Hati semua orang bergetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan dari Tusi Ancient God. Ini adalah hal paling berharga di dalam rumah Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio di tier sedikit lebih rendah. Zukun tertawa, jika kita bisa mendapatkan The Essence ini, kita juga akan bisa menghasilkan Doudi. Saat itu, bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi dengan mengandalkan pil obat di tier? Mata semua orang tiba-tiba cerah setelah mendengar ini. Itu memang kasus di mana seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kemungkinan perubahan haluan telah muncul? Di mana The Essence? Bagaimana kami bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Gu Yuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasakan ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara, Brother Zukun, mohon jangan salah paham. Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda belum memberi tahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pasti Anda. Tujuan kami hanya untuk melawan klan Hun. Kami tidak ingin merebut apapun. Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Zukun mengatakan yang sebenarnya, The Essence akan menjadi benda berharga yang tak ternilai harganya tanpa ada yang bisa dibandingkan dengannya. Setiap orang di dunia ini akan mengubah kekuatan seperti itu. Dia khawatir kata-katanya sebelumnya akan membuat Zukun berpikir bahwa dia juga mengubah The Essence. Anda tidak perlu berbicara seperti ini. Saya tidak akan begitu sopan memberikan kesempatan kepada Anda jika saya bisa mendapatkan The Essence. Sebaliknya, saya akan lama sekali memurnikan dan menyerapnya. Zukun tertawa getir saat mengatakan ini. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan warisan Dewa Kuno Tusi adalah cara yang sangat sederhana. Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan kaget. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bolehkah saya tahu di mana The Essence ini? Zukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, ada di dalam. Namun, tidak ada yang bisa memasukinya.
Biarpun kita berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kita tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu dewa kuno. Meski terasa kasar, tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya dengan keras menghantamnya. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya terpana melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum stabil. Ini memang agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun, itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun setelah mendarat di patung batu. Sebaliknya, dia telah dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh The Essence, sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu ini di rumah Dodi. Iya. Su Kun mengangguk. Dia berbicara agak tak berdaya, The Essence tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Harus ada metode unik. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata. Mungkin. Su Kun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Selain itu, The Essence ini bukanlah sesuatu yang dapat diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin menderita serangan balik jika dia ceroboh. Karena Tusi Ancient God itu adalah Heavenly Flame, kemungkinan seseorang yang dekat dengan Heavenly Flames akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Mata mereka berbalik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api lotus pemurnian iblisnya telah membentuk roh api. Peluangnya untuk sukses adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik pembicaraan tiba-tiba dialihkan ke arahnya. Dia segera tertawa getir, kupikir akan lebih baik membahas masalah ini setelah kita mengekstrak The Essence dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang memungkinkan. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus terlebih dahulu memecahkan patung batu tersebut untuk mendapatkan The Essence. Namun, patung batu itu dilindungi esensinya. Bahkan Gu Yuan dan Su Kun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, itu telah membentuk simpul mati yang tidak bisa dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana menyerah ketika bibit api merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil muncul dan muncul. Penampilan Little Yi sedikit berbeda kali ini. Wajah kecilnya memiliki ekspresi yang berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yi kecil ini. Setelah mengetahui identitas Tusi Ancient God, Xiao Yan juga mengerti bahwa kemungkinan Tusi Ancient God saat itu pernah menelan Purifying Demonic Lotus Flame. Oleh karena itu, kemungkinan ada dendam yang cukup besar di antara keduanya. Aku bisa membuka patung batu itu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba berkata. Itu langsung menarik semua mata yang hadir. Su Kun dan Gu Yuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke Yi kecil. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Little Yi saat ini sepertinya telah mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Iya, Little Yi mengangguk. Wajah kecilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Little Yi mengangguk lagi. Ia menatap patung batu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, itu digantung di jantung patung batu saat semua orang menyaksikan. Api teratai setan pemurnian yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Little Yi saat naik ke udara. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke jantung patung batu. Ham-ham. Setelah cahaya ini ditembakkan, patung batu setinggi ratusan ribu kaki itu tiba-tiba memancarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tak tersentuh apapun yang mereka lakukan, mengungkapkan perubahan seperti itu. Ham-ham. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang meningkat. Pada akhirnya, terdengar suara berderit dari gerakan patung batu. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar ke dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon karena menutupi tubuh semua orang yang hadir. Bang bang bang. Setelah cahaya hangat ini melekat pada tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan cahaya lembut tipis mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Gu Yuan dan Su Kun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Kedua wajah mereka telah memerah. Bum bum.
Ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, melihat semua orang, yang menjadi lebih kecil, dengan ekspresi hilang. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan yang menakutkan seperti itu. Dewa kuno Tusi sialan ini. Wajah Zukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya tampak tertekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Gu Yuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Tidak dianggap memalukan untuk ditekan oleh seorang elit Doudi. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan mulai mundur dari Gu Yuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi sinar cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Gu Yuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya menarik diri dari tubuh mereka. Semuanya kaget saat melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Zhu Kun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus untuk di Essence. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tak disangka benda ini akhirnya memilih Xiao Yan. Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Chapter 1639, Pewarisan Kuno. Xiao Yan memandangi pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi bingung. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Doqi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaan itu seolah-olah bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama. Ini adalah api surgawi Doqi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya menyala. Dia tiba-tiba memahami. Doqi di dalam tubuhnya ditempa oleh menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Jenis karakteristik ini mirip dengan Tusi Ancient God. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Ini tidak bisa dipercaya untuk perasaan seperti itu. Xiao Yan, tampaknya warisan dewa kuno telah memilihmu. Gu Yuan melihat pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan perasaan tersesat. Bahkan dia tidak mampu mempertahankan ketenangannya di depan warisan dewa kuno. Bagaimanapun, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan paksa. Warisan dewa kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semuanya jelas telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya tadi. Selain itu, Xiao Yan bisa dianggap menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima mantan menjadi elit Doudi. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xiao Yan. Meskipun nada suara mereka cukup iri, ada kegembiraan yang lebih besar di dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang warisan dewa kuno pilih, mereka setidaknya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Zhu Kun menghela nafas. Dia segera berkata, karena warisan dewa kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya. Selama Anda dapat maju ke kelas Doudi sebelum Hun Tiandi, bencana ini akan teratasi secara alami. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Begitu Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio di Tier, aliansi pasti akan mengalami bentuk pembalasan yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan bahkan jika mereka membantai seluruh klan. Semuanya yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, untuk marga Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Mudah-mudahan, kami akan dapat bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan kotak ini ke dalam makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapu matanya dan berkata. Makam surgawi Ya Aye, ini ide yang bagus. Aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan waktu ekstra. Gu Yuan mengangguk. Jangan buang waktu lagi. Saya akan bertindak sekarang. Xiao Yan bekerja dengan kecepatan kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial besar muncul di langit. Setelah itu, ia menyebar dan melahap patung persegi dan batu itu ke dalamnya. Paman Gu, jika aliansi harus dikalahkan dan tidak bisa bertarung tolong hancurkan bidak giok ini. Saya akan segera keluar dari retret saya. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima bidak giok spiritual. Bukan tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi. Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini. Gu Yuan menyimpan potongan giok itu. Matanya menatap Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, semuanya. Terserah Anda. Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya tegas. Mereka menangkupkan tangan dengan sungguh-sungguh saat menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini sepertinya tidak akan bisa melarikan diri dari kehancuran.
Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang keras. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan gunung yang berat seperti beban di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan diam-diam menangkupkan kedua tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang tak tertandingi di langit yang jauh. Di tengah kuali cahaya ada lautan darah yang menyebar. Sepertinya ada sesosok manusia yang duduk di tempat itu. Hun Tiandi, selanjutnya mari kita lihat siapa yang akan menjadi yang pertama mencapai tahap itu. Mata Xiao Yan terkunci pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosok dan retakannya lenyap. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar mengepal. Periode waktu berikutnya ini akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang buru-buru mengikuti. Selanjutnya, banyak perintah dikeluarkan secara tertib. Pasukan aliansi yang sangat besar dimobilisasi saat ini. Lautan darah tersebar di langit yang jauh. Aroma darah yang kaya memenuhi tanah. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah adalah teratai darah mengambang. Sosok dengan rambut berserakan duduk di atasnya. Energi tak berujung besar dan besar terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melonjak menjadi angka itu. Sosok manusia itu tampak seperti jurang maut di hadapan jumlah energi yang tak ada habisnya. Itu memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan dapat mengisi seorang elit doseng sampai meledak, mengalir dengan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikitpun jejak penuh. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat pada lotus darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu tampak berlumuran darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini. Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan beberapa saat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah lenyap saat dia akan mengamatinya dengan cermat. Apakah saya salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh Central Plains. Meskipun dia telah membentuk penggabungan awal dalam pil embrio di Tier, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena formasi itu dipertahankan oleh fondasi yang kuat dari klan Hun, kemungkinan besar itu sudah retak. Dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dan mengamati perubahan kecil di Central Plains karena dia harus tetap fokus. Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan orang api hitam muncul. Itu adalah Nihility Devouring Flame. Bagaimana klannya? Hun Tiandi tidak menoleh sambil bertanya dengan suara lirih. Lebih dari 1 juta keturunan warga telah dilemparkan ke kolam darah. Namun, itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Nihility Devouring Flame melihat ke belakang. Kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi mendapatkan pil embrio di Tier, hubungan ini menjadi tidak seimbang. Meski demikian, dia tidak punya solusi untuk ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan. Lemparkan semua warga keturunan yang telah kita tangkap dari klan Ling, Si dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih kurang, buang warga keturunan klan kita ke kolam darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dilemparkan ke kolam darah. Nihility Devouring Flame terkejut saat dia berkata. Itu akan menimbulkan keberatan dari banyak sesepuh. Kamu harus mengerti bagaimana menghadapi orang yang keberatan. Hun Tiandi tertawa kecil. Teratai darah diputar. Segera, mata berlumuran darah itu melihat ke arah Nihility Devouring Flame dan dengan lembut berkata, Anda harus mengerti bahwa saya akan membayar berapapun harganya agar berhasil melangkah ke level itu. Ingat, berapapun harganya. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, bahkan Anda akan kesulitan melarikan diri. Api hitam menari-nari di mata Nihility Devouring Flame. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang, setelah saya bisa naik ke level itu, saya juga akan memikirkan semua cara untuk membuat terobosan. Hun Tiandi tertawa. Namun, Anda juga harus melakukan tugas Anda sebelum itu dengan baik. Dimengerti. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Nihility Devouring Flame mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat di mana Nihility Devouring Flame telah menghilang. Ekspresi aneh yang samar melintas di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga hari ini karena Nihility Devouring Flame. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak sesepuh, mereka bahkan memikirkan Nihility Devouring Flame sebagai orang paling penting dalam klan Hun. Bagaimanapun, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting Nihility Devouring Flame di hati anggota tertentu dalam klan.
Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia tidak pernah berbicara apapun tentang ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun tua memang harus bergantung pada Nihility Devouring Flame. Namun, ketergantungan semacam ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya. Pada saat itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi berguna. Jika saya menjadi Dodi, saya perlu memperbaiki nyala api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, lotus darah diputar. Kedua matanya perlahan tertutup saat dia terus menyerap energi besar dan kuat yang secara paksa diekstraksi dari Central Plains. Cahaya hitam yang sangat redup bersinar diam-diam melewati lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Sebuah bibit api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sesaat. Selain itu disembunyikan oleh energi lautan darah yang luas dan kuat. Bahkan Hun Tiandi tidak bisa mendeteksinya. Nihility Devouring Flame, yang telah keluar dari alam Hun, melihat ke kolam darah besar ratusan ribu kaki di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar kolam darah. Pekikan menyedihkan tersebar di langit. Nihility Devouring Flame menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di jarinya tiba-tiba menyala. Dengan segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tinjunya perlahan mengepal. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Chapter 1640, Asal Ki. Makam Surgawi. Sebuah persegi besar melayang di langit sementara patung batu besar 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang tak tertandingi di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu. Setelah itu, tubuhnya perlahan naik ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang itu dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah menekan para ahli seperti Gu Yuan dan Zhu Kun berlutut sebelumnya. Little Yi juga muncul di bahu Xiao Yan saat ini. Purifying Demonic Lotus Flame melonjak dan melilit tubuhnya. Sukses atau kalah akan ditentukan oleh ini, gumam Xiao Yan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke lubang batu. Berdengung. Xiao Yan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam penyelidikan yang melewati permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan hati-hati, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan terhadap Xiao Yan. Tiba-tiba, mata Xiao Yan menjadi terpesona. Perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Rasa pusing ini berlangsung sesaat. Setelah Xiao Yan akhirnya sembuh, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api yang cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Apalagi lautan api itu sangat berwarna-warni. Itu sangat terang sehingga membuat orang terkesima. Laut api surgawi ya. Xiao Yan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu, yang telah muncul. Perasaan akrab muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam, 3000 Burning Flame. Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, di mana banyak api surgawi yang berbeda berkumpul. Saat dia berjalan, nyala api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah memiliki kedekatan yang besar dengannya. Tampaknya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiao Yan perlahan berjalan ketika suara tua, yang berisi beberapa tawa tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di kejauhan. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua dengan jubah berwarna gelap muncul di mata Xiao Yan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambut cerahnya yang berwarna-warni, dia akan tampak sedikit berbeda dari tetua biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyum yang tidak diketahui saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sudah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang dia temui adalah sosok ilusi atau palsu. Kali ini, bagaimanapun, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah dewa kuno Tusi. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau fragmen jiwa tetapi terlepas dari apa masalahnya, orang ini adalah elit Doudi terakhir yang legendaris di benua Doqi. Xiao Yan Junior ini menyapa dewa kuno yang lebih tua. Xiao Yan menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah yang aku tinggalkan telah dibuka, sang dewa kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk kuncup bunga api. Duduk. Xiao Yan tidak melakukan tindakan apapun setelah mendengar ini.
Tubuhnya bersinar dan dia duduk di kuncup bunga api itu. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di dalam hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang Tusi Ancient God sebenarnya memiliki bibit api samar yang muncul darinya. Segera, dia sampai pada pemahaman. Zukun telah menyebutkan bahwa Tusi Ancient God adalah api surgawi untuk memulai. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, dia berlatih untuk waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Dodi. Setelah Xiao Yan secara kasar melihat jumlah warna pada rambut panjang itu, dia menemukan bahwa secara kebetulan ada 21 warna. Apakah ada Dodi baru yang muncul di benua Doki saat ini? The Tusi Ancient God memandang Xiao Yan saat dia bertanya sambil tersenyum. Elder adalah elit terakhir Dodi di benua Doki sampai sekarang. Tidak ada Dodi elit yang muncul setelah Anda. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, The Tusi Ancient God tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah Penatua mengetahui alasan untuk ini? Saya pernah mendengar nenek moyang saya mengatakan bahwa benua Doki saat ini tampaknya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan dengan zaman kuno. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya saat dia bertanya. Haha, leluhurmu cukup mampu. Dia benar-benar bisa menemukan ini. The Tusi Ancient God sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa. Memang benar demikian. Dengan aliran waktu, benua Doki saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini adalah faktor penting untuk maju ke kelas Dodi. Jika tidak, terlepas dari seberapa luar biasanya bakat seseorang, seseorang hanya bisa berhenti di depan langit. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Asal, The Tusi Ancient God dengan lembut mengucapkan kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Selama zaman kuno, beberapa ahli menyebut benda ini sebagai Origin Ki. Ini adalah energi misterius yang terbentuk dengan dunia. Hanya setelah menyerap Origin Ki seseorang akan berhasil menembus penghalang ke kelas Dodi. The Tusi Ancient God mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki beberapa asal Ki yang terbentuk saat dibuat. Namun, Origin Ki tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap Origin Ki yang habis akan membuatnya berkurang di dunia ini. Elit Dodi adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dodi akan sangat menguras cukup banyak Origin Ki. Menghadapi pengeluaran ini tanpa pengisian ulang, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Doki tidak lagi menghasilkan Dodi. Ini karena benua Doki saat ini tidak lagi memiliki Origin Ki. Xiao Yan tertawa getir. Ini memang kasus para pendahulu menikmati dan keturunan menderita. Yang disebut Origin Ki telah benar-benar habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa masalah yang harus ditanggung oleh generasi penerusnya. Seseorang telah memperoleh pil embrio di tier yang ditinggalkan oleh tetua itu. Saat ini, orang itu sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio di tier itu. Xiao Yan tertawa getir sebelum kembali fokus pada topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana maju ke kelas Dodi dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrionik di tier mengandung jejak asal Ki. Jika orang itu benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin baginya untuk maju ke kelas Dodi. The Tusi Ancient God tertawa. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, saya tahu motif Anda datang ke sini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya berharap Elser itu akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Doki. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada musibah atau sebaliknya. Anda mungkin harus menyadari identitas saya, The Tusi Ancient God tertawa. Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, kamu secara alami adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa. Elder, terima kasih atas bantuan Anda. Xiao Yan bersuka cita. Haha, Tusi Ancient God tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memanggil Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera naik dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, itu berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan mantan. Itu adalah Little Yi. Purifying Demonic Lotus Flame, sudah lama sejak kita bertemu, The Tusi Ancient God melihat Little Yi di tangannya. Dia tertawa pelan dan berkata. Wajah kecil Yi mengandung rasa dingin dan kebencian saat menatap dewa kuno Tusi. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, tampaknya tidak dapat mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa perasaannya terhadap orang ini di dalam hatinya adalah campuran dari ketakutan dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Tuosi Ancient God tidak peduli tentang emosi di mata Little Yi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, ada perasaan yang aku kenal di tubuhmu. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya berlatih metode Ki misterius yang dapat melahap api surgawi, kan? Xiao Yan terkejut. Segera,
dia mengerti bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode Qi itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Tu si Ancient God tertawa. Elder sebenarnya adalah pencipta Flame Mantra. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka bahwa metode Qi misterius sebenarnya diciptakan oleh Tu si Ancient God. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang dapat menciptakan metode Qi yang misterius ini. Haha, kamu salah menebak. Mantra api yang Anda bicarakan tidak dibuat oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode Qi ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode Qi ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan pembuatnya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Tu si Ancient God tertawa. Sangat sulit saat memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan dewa kuno Tusi. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa macam apa yang menciptakan metode Qi yang luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak saya tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah membicarakan banyak hal yang tidak perlu hari ini. The Tusi Ancient God menjentikkan jarinya dengan lembut. Lautan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, naga api melonjak dan diaglomerasi menjadi teratai cemerlang berukuran kepalan tangan. Banyak bibit api tumbuh di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah Anda dapat mencapai kelas Doudi tergantung pada nasib Anda sendiri. Chapter 1641, Malapetaka. Ekspresi bersemangat tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat teratai cemerlang yang mengambang di lautan api. Tidak ada lagi yang disebut origin Qi yang tersisa di benua Douqi saat ini. Ini berarti tidak akan ada lagi orang yang bisa maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio di tier. Ini memberinya kesempatan untuk masuk ke kelas Doudi. Satu-satunya harapan Xiao Yan dan pasukan aliansi adalah warisan dewa kuno ini. Hanya ada dua cara tersisa untuk maju ke kelas Doudi di benua saat ini. Ini karena hanya pil embrio di tier dan warisan dewa kuno yang berisi dua asal Qi yang tersisa di dunia ini. Warisan saya mengharuskan seseorang memiliki hati yang seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. The Tusi Ancient God memandang Xiao Yan yang bersemangat. Dia tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Teratai api yang cemerlang itu perlahan mendarat. Akhirnya, itu digantung di atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Semua gangguan telah dihilangkan dengan tekadnya. Bas-bas. Teratai api memancarkan kilau yang aneh. Setelah itu, perlahan turun dan langsung menembus kulit Xiao Yan dan mendarat di dalam pikirannya. Bang! Tubuh Xiao Yan segera memerah setelah teratai api masuk. Energi tak berujung yang menakutkan yang menyebabkan seseorang terpana menyebar di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, pembuluh darah di dalam tubuh Xiao Yan telah membengkak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh meridiannya. Keringat mengalir deras dari pori-pori tubuh Xiao Yan seperti aliran sungai. Tubuhnya juga menyusut berkali-kali dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya kurus telah menjadi seperti monyet dengan kulit di tulangnya. Rasa sakit menutupi wajah Xiao Yan saat keringatnya jatuh seperti air terjun. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan wajahnya menjadi sedikit terdistorsi. The Tusi Ancient God menyaksikan adegan ini. Ekspresinya tenang. Jika Xiao Yan bahkan tidak dapat bertahan melalui tahap awal ini, menerima warisan tidak lain adalah lelucon. Tubuh Xiao Yan menyusut liar di dalam lautan api. Kedua matanya tiba-tiba terbuka saat ini. Matanya meledak menjadi sekelompok kabut berdarah. Bang! Kedua matanya pecah. Segera setelah itu, ledakan dipancarkan dari seluruh tubuh Xiao Yan. Selanjutnya, tubuhnya langsung meledak karena kekuatan yang mengerikan dari warisan. The Tusi Ancient God mengernyitkan alisnya sedikit saat melihat ini. Sekaranglah saat warisan telah dimulai. Namun, jika Xiao Yan tidak dapat melakukan apa yang dia katakan, warisan tidak hanya akan gagal tetapi tubuh fisik dan jiwa Xiao Yan juga akan menderita luka yang sangat serius. Apakah saya gagal? Jiwa Xiao Yan melihat serambi darah yang menyebar. Dia bisa merasakan perasaan lemah menyebar dari dalam jiwanya. Perasaan itu memberinya dorongan untuk jatuh tertidur lelap. Namun, dorongan ini baru saja muncul saat Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Dia sadar bahwa dia saat ini berada pada saat yang sangat berbahaya. Jika dia hanya tertidur, bahkan jiwanya secara bertahap akan tersebar di dunia. Tubuh fisik saya terlalu lemah. Saya tidak dapat menahan kekuatan warisan. Namun, sekarang tubuh fisik saya hancur, bagaimana saya bisa menyerap energi? Jiwa Xiao Yan diaglomerasi menjadi gugus cahaya transparan. Dia saat ini dalam posisi yang sulit. Tanpa tubuh fisik, dia tidak dapat menyerap energi warisan. Namun, memurnikan tubuh fisik membutuhkan banyak langkah rumit.
Di mana dia akan menemukan waktu untuk memurnikan tubuh fisik sekarang. Hati seperti batu. Selama ada satu utas pemikiran, seseorang tidak akan pernah hancur. Gugus cahaya jiwa berkedip-kedip dengan liar. Pada saat kritis ini, bagaimanapun, hati Xiao Yan yang agak cemas mulai tenang. Pikirannya mengingat kata-kata yang telah disebutkan oleh Tu Si Ancient God dan sampai pada pemahaman. Gugus cahaya jiwa yang telah dia ubah tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens saat hatinya mulai memahami. Ada cahaya cemerlang yang keluar dari dalam jiwanya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa ternyata biji teratai api itu mengejutkan. Setelah cahaya cemerlang ini keluar, kabut darah yang semula tersebar tiba-tiba mulai menyusut dengan cara yang aneh. Setelah itu, pemandangan misterius muncul. Seseorang bisa melihat kabut darah berkumpul dengan cepat dan menyelimuti di sekitar klaster cahaya jiwa. Dalam waktu singkat, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik yang hidup. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah tubuh fisik terbentuk. Dia bisa merasakan bahwa tubuh fisik yang dia bentuk kali ini sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penciptaan di tengah kehancuran, terus menciptakan tubuh fisik baru untuk beradaptasi dengan kekuatan warisan. Mata Xiao Yan berkedip, ekspresi bersemangat samar-samar melintas di antara mereka. Namun, kegembiraan ini tidak berlanjut lama sebelum teratai api sekali lagi memancarkan kekuatan yang menakutkan, yang dapat menyebabkan seluruh dunia bergetar. Bang! Tubuh fisik yang baru saja dibentuk Xiao Yan sekali lagi meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan energi. Kali ini, bahkan jiwanya sendiri merasakan sakit yang luar biasa. Hati yang kokoh seperti batu dan tidak akan pernah hancur. Xiao Yan tidak panik setelah memahami situasi di hatinya. Dia memfokuskan pikirannya dan tidak membiarkan gangguan apapun muncul. Kabut darah yang meledak sekali lagi berkumpul saat pikiran dan jiwa Xiao Yan tetap fokus. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi membentuk tubuh fisik baru yang lebih kuat. Bum bum bum. Aliran suara rendah dan dalam yang terus-menerus muncul di lautan api. Tubuh Xiao Yan terus menggumpal dan meledak berulang kali. Seolah-olah telah terbentuk siklus yang sempurna. Senyuman muncul di wajah Tu Si Ancient God saat dia menyaksikan adegan ini. Dia mengangguk lembut. Pemahaman anak laki-laki ini cukup bagus. Tak heran jika ia mampu mencapai tahap seperti itu di usia muda. Selain itu, aspek yang paling berharga adalah keteguhan hati dan ketekunan. Sepertinya misiku akan segera berakhir. Tu Si Ancient God tersenyum. Nada suaranya mengandung perasaan samar dibebaskan. Waktu berlalu di tengah pelatihan. Tanpa disadari, 1 tahun telah berlalu dengan cepat. Xiao Yan telah mengalami kehancuran dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya selama 1 tahun ini. Dalam menghadapi siklus ini, bahkan pikiran Xiao Yan menjadi pusing meskipun ketekunannya. Hanya sisa pikirannya yang dengan tegas menjaga jiwanya. Keinginan tunggal ini mendorong tubuh fisiknya untuk secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan warisan di tengah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, masih belum ada akhir yang terlihat di tengah pelatihan pahit. Penghancuran diri dan kelahiran kembali berlanjut pada siklusnya yang tak berujung. 1 tahun di makam surgawi lebih dari 2 bulan ke benua Doki. Selama 2 bulan ini, Central Plains mengalami fluktuasi yang ekstrim. Formasi yang ditempatkan oleh klan Hun menutupi seluruh Central Plains. Hal ini mengakibatkan Central Plains menjadi tempat kematian yang tidak bisa keluar. Langit yang semula biru saat ini tertutup oleh lapisan tebal awan darah. Sinar matahari menembus awan darah dan menyinari daratan. Kilau gelap melesat keluar, menyebabkan seseorang merasa tertekan tak tertandingi. Aroma berdarah menyelimuti setiap sudut Central Plains. Kadang-kadang, banyak cahaya darah akan keluar dari awan darah yang menutupi Central Plains. Mayat terbaring dimanapun cahaya darah lewat dan darah mengalir seperti sungai. Ini benar-benar bencana. Dihadapkan dengan tindakan dari klan Hun ini, faksi dan sekte yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat marah pada awalnya. Namun, kemarahan ini berangsur-angsur berubah menjadi kengerian setelah mereka berkumpul dan menyerang formasi, hanya untuk berakhir dengan sebagian besar dari mereka terbunuh oleh cahaya darah yang sepertinya menembus dunia. Hanya pada saat ini mereka mengerti betapa kejam dan kuatnya metode klan Hun. Dihadapkan pada cahaya darah yang sesekali turun ke atas mereka dan menyebabkan darah mengalir ke seluruh negeri. Banyak sekte dan faksi tidak punya pilihan selain mengubah diri mereka sendiri. Tujuan mereka secara alami adalah markas besar aliansi Sky Mansion. Pada saat ini, hanya area di sekitar markas aliansi Sky Mansion di Central Plains yang bisa menahan erosi cahaya darah itu. Karenanya, dalam waktu kurang dari sebulan, area dalam jarak puluhan ribu kilometer dari Sky Mansion Alliance ditempati oleh banyak orang. Setiap sudut dipenuhi dengan massa kulit hitam. Seluruh Central Plains telah turun ke dalam kekacauan saat ini. Aliansi tidak berdaya menghadapi faksi-faksi ini yang bergegas mencari perlindungan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergandengan tangan dengan banyak ahli untuk melepaskan penghalang pertahanan besar yang mencakup radius 5.000 km di sekitar Sky Mansion Alliance. Meskipun demikian, penghalang pertahanan ini sepertinya masih menyediakan ruang yang tidak memadai. Banyak fraksi yang tidak punya pilihan selain berkonflik dengan fraksi lain demi menjaga keamanan daerahnya.
Mereka bahkan bertengkar satu sama lain, mengakibatkan banyak kematian dan luka-luka. Namun, pasukan aliansi tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Sudah batas pasukan aliansi untuk melakukan begitu banyak hal. Ketertiban sama sekali tidak ada di bawah ancaman kematian. Saat mereka bertahan, Gu Yuan, Zhu Kun dan yang lainnya dari pasukan aliansi juga mencoba bekerja sama untuk menghentikan Hun Tiandi menggunakan semua nyawa di dunia ini untuk menyelesaikan pil obat di Tier. Namun, mereka akhirnya kembali dengan kegagalan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghancurkan formasi yang telah menyerap darah dan ki dari nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan dijaga oleh Hun Tiandi? Mengikuti aliran waktu, Central Plains yang semula berkembang tertutupi dalam kehancuran. Sepintas, seolah-olah hari kiamat telah tiba. Dengan lebih banyak waktu berlalu, semua orang merasa semakin putus asa saat mereka melihat aura di dalam awan darah menjadi semakin ganas dan mengerikan. Mereka semua mengerti bahwa saat iblis itu keluar dari awan darah akan menjadi saat ketika Central Plains akan berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan aura berdarah di udara menjadi lebih padat. Awan darah menutupi matahari, malapetaka turun di Central Plains. Chapter 1642 Hundi, Dodi, Hun Tiandi. Semua yang hidup tidak ada lagi saat menghadapi bencana ini. Awan darah menutupi Central Plains selama 3 bulan. Namun, tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Selama 3 bulan ini, Central Plains yang makmur dan hidup menjadi sangat berantakan dan sunyi. Semua orang panik saat mereka mencari tempat aman untuk bersembunyi. Banyak yang bahkan berkelana di bawah tanah dengan harapan melakukan hal itu akan memungkinkan mereka bersembunyi dari bencana ini. Awan darah tebal menutupi langit di atas Central Plains. Bau busuk pekat yang menjijikkan meresap di udara. Tanah itu berwarna merah cerah. Darah kental mewarnai Central Plains hingga menjadi seperti tanah para iblis. Tulang putih pekat melayang di dalam lautan darah. Tampaknya ada pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Pembantaian seperti itu sangat jarang terjadi bahkan dalam sejarah benua Doki. Bagaimanapun, terlepas dari pertempuran besar seperti apa yang meletus, orang biasa kemungkinan besar tidak akan campur tangan. Namun, klan Hun bisa dianggap sangat tidak berperasaan kali ini. Pembantaian mereka tidak akan berhenti karena identitas siapapun. Banyak orang menjadi semakin putus asa di dalam hati mereka saat mereka melihat awan darah di langit, yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dengan lebih banyak waktu berlalu, energi yang terkumpul di dalam formasi menjadi semakin menakutkan. Semua orang tahu bahwa begitu Hun Tiandi keluar dari retretnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Seluruh negeri ditutupi oleh kematian dan kegelapan. Keputusasaan menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Markas besar Sky Mansion Alliance. Banyak tokoh berdiri di atas panggung tinggi. Mata mereka mengandung kesuraman saat menembus penghalang pertahanan besar di langit. Akhirnya, mereka melihat awan darah yang menembus langit. Aura Hun Tiandi semakin kuat. Aku bisa merasakan bahwa dia akan segera berhasil. Tekanan dan keheningan berlanjut sesaat sebelum Zhu Kun perlahan berbicara. Hati beberapa orang di sampingnya tanpa sadar tenggelam saat mendengar kata-katanya. Jangan bilang kalau kita hanya akan melihatnya menyelesaikan langkah terakhir. Lei Ying mengatupkan giginya. Suaranya memiliki beberapa keluhan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka seperti kura-kura selama periode waktu ini. Semuanya telah menyusut menjadi penghalang pertahanan. Perasaan semacam ini dianggap semacam siksaan terhadap temperamennya yang agak panas membara. Formasi sudah terbentuk. Hanya energi yang terkumpul di dalam awan darah saja sudah cukup untuk membuat kita kesulitan. Bahkan tidak perlu membicarakan tentang masuk ke dalam dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Hun Tiandi. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Ada perasaan tak berdaya yang kaya di matanya. Kekuatan Hun Tiandi bukan lagi sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mereka mungkin bisa menjaga tubuhnya untuk sementara. Itu hal yang cukup sulit. Itu benar-benar angan-angan dalam memikirkan serangan sekarang. Mendengar ini, tinju semua orang tanpa sadar terkepal. Bahkan mereka pun merasa sedikit putus asa dalam menghadapi situasi ini. Bahkan kurang perlu berbicara tentang yang lain. Area di sekitar aliansi juga dipenuhi konflik. Faksi-faksi yang datang untuk mencari perlindungan mulai bertarung satu sama lain untuk menempati posisi yang aman, Yan Jin mendesah pelan. Sampah tak berguna ini. Saat itu, mereka hanya bermalas-malasan di samping saat kita bertarung dengan klan Hun. Sekarang setelah mereka mencicipi pil pahit, mereka benar-benar berani datang mencari perlindungan kita. Lei Ying menangis dengan marah. Semua orang tersenyum pahit. Di mana faksi-faksi ini menemukan keberanian untuk berpartisipasi dalam perang antara pasukan aliansi dan klan Hun. Tidak perlu terlalu pesimis. Kami masih memiliki sedikit harapan, Gu Yuan menguatkan perhatiannya, tersenyum dan berkata. Semua orang tampaknya mengingat harapan terakhir setelah mendengar ini. Cahaya melonjak di mata mereka. Memang, mereka masih memiliki harapan. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar Xiao Yan bisa berhasil menerima warisan Dewa Kuno.
Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan jika tidak, Central Plains ini benar-benar akan tamat. Gambar pria muda kurus melayang di benaknya saat Gu Yuan berbicara dengan lembut, namun, saya yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika memang begitu. Sepertinya kata-kata Gu Yuan menular. Kelompok yang awalnya tegang sedikit santai. Senyuman muncul di wajah mereka. Waktu perlahan berlalu di tengah kengerian dan keputusasaan individu yang tak terhitung jumlahnya. Awan darah yang menyelimuti langit menciptakan tekanan sedemikian rupa sehingga seseorang memiliki dorongan untuk menjadi gila. 3 bulan 4 bulan 5 bulan setengah tahun. Awan darah di langit menjadi semakin dalam dan khusyuk. Di saat yang sama, mereka juga menjadi semakin tebal. Kadang-kadang, sinar matahari pun sulit menembus. Jumlah cahaya darah yang meningkat menyapu langit selama periode waktu ini. Gelombang setiap cahaya darah akan disertai dengan aroma darah yang naik ke langit. Namun, dengan meningkatnya jumlah orang yang berkerumun ke dalam penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Sky Mansion, beberapa cahaya darah yang menakutkan secara bertahap mengubah target mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan mulai menghantam penghalang pertahanan. Untungnya, ada banyak individu kuat dalam aliansi tersebut. Karenanya, menstabilkan penghalang pertahanan ini tidak menimbulkan banyak masalah. Tentu saja, setiap kali cahaya darah menyerbu ke arah penghalang pertahanan, itu secara alami menyebabkan banyak orang panik. Lagi pula, satu-satunya perlindungan yang dimiliki semua orang adalah penghalang pertahanan di langit. Setelah penghalang pertahanan ini dihancurkan, mereka akan menjadi anggota dari mayat yang menutupi tanah. Setengah tahun perlahan berlalu sementara banyak orang merasa ketakutan. Tidak ada pertempuran besar yang mengguncang bumi yang meletus selama setengah tahun ini. Namun, bau berdarah yang menekan adalah penyebab kegilaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pertempuran besar manapun. Awan darah hanya menutupi setengah dari Central Plains selama waktu setengah bulan ini. Tidak ada ahli dari klan Hun yang muncul. Bahkan suara Hun Tiandi tidak muncul di langit. Namun, aura ganas dan mengerikan dari lautan darah menjadi semakin menakutkan dengan aliran waktu. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh Central Plains, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak. Lautan darah bergolak. Pusaran air muncul di dalam lautan darah. Setelah itu, teratai berwarna darah besar perlahan bangkit dari lautan darah. Sesosok duduk di atas teratai darah. Rambut berwarna darah jatuh seperti air terjun. Beberapa bahkan jatuh ke lautan darah. Sosok itu melayang di lautan darah seperti iblis yang melebarkan sayapnya. Kekuatan yang membuat seseorang mabuk. Mata tertutup rapat sosok manusia itu perlahan terbuka. Warna merah tua yang mengisinya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Jatuh. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi saat membuka matanya. Sosok manusia yang tertutup api hitam muncul. Warga keturunan dari klan Ling, Si dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah. 60 hingga 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan. Namun, hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan. Api Nihility Devouring menatap sosok manusia, yang rambutnya telah berubah menjadi warna darah, dan berkata. Mata darah Hun Tiandi itu sedikit berfluktuasi. Dia tertawa pelan. Teratai darah diputar dan dia melihat langsung ke Nihility Devouring Flame. Api hitam di mata Nihility Devouring Flame melompat setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi. Dia bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang lebih bercampur dalam energi lautan darah. Hun Tiandi tertawa. Oh, api hitam di mata Nihility Devouring Flame layu dengan intens. Hun Tiandi tersenyum lebar. Tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya. Setelah itu, dia meraihnya dengan kasar. Seluruh lautan darah mulai bergolak. Selanjutnya, jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok api hitam. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih yang melahap kemungkinan besar telah ditanamkan. Hun Tiandi tersenyum sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia menghadapi Nihility Devouring Flame dan berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku. Kamu telah memaksaku melakukan ini. Cahaya yang ganas tiba-tiba keluar dari mata Nihility Devouring Flame. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah. Riak dipancarkan. Segera setelah, lautan darah berfluktuasi. Api hitam tak berujung menyebar darinya dan meletus dengan gila ke arah Hun Tiandi. Menyerang. Nihility Devouring Flame tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras ketika Nihility Devouring Flame menyerang. Orang bisa melihat ruang sekitarnya berfluktuasi. Puluhan sosok muncul. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam pekat. Api hitam ini dengan cepat berkumpul. Akhirnya, mereka berubah menjadi susunan aneh di lautan darah. Mereka kemudian menutupi Hun Tiandi. Haha, sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini. Sesepuh ini sebenarnya tanpa Anda sadari telah dikendalikan oleh Anda, Hun Tiandi berbicara dengan terkejut setelah melihat sosok yang dikenal ini. Hun, lupakan tetua ini. Sebagian besar anggota klan dari klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi,
Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak siap? Hanya dengan memikirkanku, klan Hunmu akan menderita kerugian serius. Nihility Devouring Flame tertawa dingin. Awalnya, saya tidak akan melakukan swarp untuk ini. Namun, Anda sebenarnya berencana untuk membunuh saya. Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bertindak lebih dulu. Menderita kerugian yang serius. Hun Tiandi menggeleng. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap dan pekat. Selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius. Diri Anda saat ini juga bisa melupakan tentang melawanku. Itu hanya bunuh diri. Hun Tiandi tiba-tiba berdiri dari lotus darah. Dia tertawa keras ke arah langit. Mulutnya segera melebar dan kekuatan isap meledak. Arai api hitam yang menutupi dirinya berubah menjadi garis api yang ditelan olehnya. Aura yang tampaknya melampaui dunia ini tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi saat dia menyerang. Segera, gelombang raksasa naik dari lautan darah yang tak berujung ini. Bang bang bang. Lautan darah di bawah lusinan sesepuh dari klan Hun melonjak. Akhirnya, mereka dibungkus oleh gelembung darah. Gelembung darah itu menyusut dengan hebat dan seseorang bisa mendengar banyak suara teredam muncul. Tubuh mereka meledak menjadi percikan darah yang menyatu dengan lautan darah. Para ahli dari marga Hun ini bahkan tidak sempat bereaksi sebelum langsung dibunuh oleh Hun Tiandi. Kamu sudah berhasil. Nihility Devouring Flame akhirnya memucat karena terkejut setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang melampaui dunia. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu. Hun Tiandi menjilat bibirnya yang merah padam. Telapak tangannya ditujukan pada Nihility Devouring Flame sebelum meraih dengan lembut. Untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi elit Dou di pertama dalam 10.000 tahun, tolong berikan saya api esensi Anda. Hun Tiandi, nyawa anggota klan dari klan Hun bisa diambil olehku hanya dengan pikiran. Jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang. Nihility Devouring Flame meraung. Hun Tiandi berhenti sejenak mendengar hal itu. Dia menoleh dan melihat Nihility Devouring Flame dengan ekspresi aneh. Dia berkata, kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak mengetahui karakter saya. Nihility Devouring Flame merasakan hatinya menjadi dingin. Orang ini bersedia membayar berapapun harganya untuk mencapai tujuannya, bahkan jika harganya adalah seluruh klan Hun. Datanglah kemari. Sama seperti Nihility Devouring Flame telah memahami ini dan berencana untuk melarikan diri, bagaimanapun, dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Meledak. Hun Tiandi tersenyum. Dia dengan lembut mengarahkan dan mengepalkan tangannya ke Nihility Devouring Flame. Tubuh yang terakhir meledak terpisah. Itu berubah menjadi api hitam yang menembus langit saat itu dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur itu. Dia melebarkan mulutnya dan kekuatan isap meledak. Banyak api hitam dengan cepat terbang mundur dan masuk ke mulutnya. Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku. Hun Tiandi dengan elegan mengusap sudut mulutnya dengan punggung tangannya setelah dengan mudah menelan Nihility Devouring Flame ke dalam tubuhnya. Bibir merahnya tampak sangat jahat. Sekarang sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu. Mata Hun Tiandi tertuju ke daratan. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, sebuah suara, yang berisi darah haus darah yang tak berujung bergema di Central Plains dengan cara yang luas dan perkasa. Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah mendapatkan gelar dewa.